Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa. Survei tentang kepuasan publik terhadap pemimpin pada hakikatnya adalah sebuah pengingat. Jika hasilnya menyatakan tingkat kepuasan publik tinggi, itu bukanlah sesuatu yang mesti dirayakan, melainkan dijadikan pijakan untuk bekerja lebih baik lagi. Dengan tingkat kepuasan yang tinggi artinya pemimpin mendapat kepercayaan besar dari publik dan itu adalah modal yang sangat positif untuk bergerak maju. Pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 20 Mei 2022 dengan tema Fokus Merawat Kepuasan Publik bersama saya Leonard Samosir, dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Don Bosco Slamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Leo. Masih tetap sehat ya? Masih. Harus sehat? Harus. Oke, kita Leo akan... pakai masker, saya boleh tidak pakai masker. Betul, ini yang akan kita bahas juga nanti. Ada salah satu berita yang akan kita bahas, Bang Don dan pemirsa. Tapi sebelum kita membahas editorial, kita lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama, ini headline Media Indonesia di harian Anda bisa lihat pemirsa, belanja naik semua untuk subsidi. Ya. Ini terkait dengan APBN ya Bang Don, dan ini memang masa-masa susah karena kondisi dunia yang membuat harga energi naik, harga bahan pangan naik. Itu bagaimana pemerintah bisa tetap membuat anggaran itu berguna dan menjaga defisit, Bang. Ini kan amanat undang-undang. Bagaimana, Bang Don? Ya, ini sesuatu yang sulit, Leo. Ada kewajiban pemerintah mungkin tahun depan ya. Hanya boleh defisit 3% dari PDB. Dari PDB dan Betul. Sekarang harus 4,5%. Artinya kalau lihat itu pemerintah harus bekerja keras untuk menurunkan 1,5%. Dan ini memang berat. Faktor yang kedua adalah bahwa kita sekarang tahu bahwa perang Rusia Ukraina itu sudah bisa kita rasakan langsung. Betul. Akibatnya. Ini terlihat dalam anggaran ini karena ini menyebabkan harga minyak itu naik. Minyak, gas, ya, minyak semua naik dan itu kemudian menyeret berbagai hal. Betul. Karena kita net importer, maka kita tidak punya pilihan kecuali harus mensubsidi. Memang kalau kemudian menaikkan itu juga bisa menimbulkan inflasi, bukan? Betul. Dan judul headline Media Indonesia kali ini dengan sangat tepat menggambarkan ini kenaikannya itu semua untuk subsidi. Coba bayangkan kalau lihat penambahan APBN itu ada pembaca bisa membaca, ada skema ada di situ. Bisa terlihat bahwa kenaikan itu betul-betul untuk subsidi. Totalnya itu gede banget nih. Ini coba bayangkan subsidi energi BBM dan LPG 71,8 triliun. Naik menjadi 208 triliun. Lalu kemudian subsidi listrik 3,1 triliun naik menjadi 59,6 triliun. Kompensasi BBM melonjak dari 152 menjadi 443,6 triliun dan dapatlah tadi angka 840 triliun itu. Betul. Jadi begitu besar, tapi mana kerja keras. Tapi intinya adalah bahwa ya kemudian kita harus menanggung risikonya juga, termasuk PPN, bukan? Untuk bisa dapatkan uang, kan, Leo? Sudah naik 11% dari 10% PPN itu. Itu dia. Dan itu yang disampaikan juga Menteri Keuangan di dalam berita ini bahwa akan ada tambahan penerimaan negara ditulis sebesar 420 triliun. Betul. Dari itu pajak, dari perpajakan. Dari pajak 274, Bang, dan non-pajak 146. Ya, semoga dengan kondisi yang serba sulit ini semua aparatur sipil negara bekerja dengan sungguh-sungguh ya, Bang ya. Betul. Jangan kemudian ada yang mencurinya supaya kemudian semuanya bisa dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Baik, kita tinggalkan itu, kita ke berita selanjutnya, masih dari halaman 1, halaman muka di harian Anda. Terkait dengan CPO ini, Bang Don. Ekspor minyak goreng tetap akan diawasi ketat. Ini penggunaan istilah ekspor minyak goreng saja ada beberapa teman yang bertanya-tanya. Ini yang dimaksud benar yang sama tidak? Kan kemarin yang dilarang ekspor CPO. Iya. Nah ini minyak goreng ini CPO maksudnya atau apa? Belum terlihat bagaimana kemarin Bapak Presiden menjelaskan secara rinci ya. Tapi saya kira nanti menteri-menterinya akan merinci itu dan atau rapat kabinet mungkin akan memberikan pengumuman. Tetapi kita bicara soal kemungkinan bahwa semuanya bisa jadi kan. Yang paling penting adalah bahwa
kita belum tahu persis seperti apa di lapangan. Yeah. Disinyalir harga minyak curah itu kan minyak goreng curah itu sudah 17 ribuan. Betul. Lalu kemudian ketersediaan juga sudah cukup banyak. Mendekati target 14.000 ya. Karena itu keran ekspor dibuka lagi. Memang ini buah si malakama karena kalau tidak dibuka industrinya juga bisa kolaps. Lalu kemudian petani sawitnya juga masalah sekarang banyak yang mengeluh sawitnya itu busuk di tandan di pohonnya. Betul, dan itu merusak tanaman, merusak pohonnya. Jadi kita pikir kalau bisa gonjang-ganjing minyak goreng ini sudah bisa selesai. Gitu. Ya, harapan kita juga Bang, menteri-menteri yang paling berkepentingan, yang berwajib itu benar-benar bekerja mendetilkan apa yang diputuskan oleh Presiden. Iya, jangan sampai beberapa hari itu selalu ada koreksi, ada pengumuman tambahan dan seterusnya. Jangan ada simpang supaya lebih siur. pastilah. Betul. Karena ketidakpastian membuat orang di bawah juga bingung dan pasar yang menjual itu juga bingung. Iya. Gitu. Baik, kita harapkan nanti ada lebih jelas lagi rincian dari keputusan ini. Kita tinggalkan itu, kita ke halaman 2, halaman dalam di harian Anda pemirsa. Jangan euforia, sikapi pelonggaran masker. Ini juga keputusan pemerintah ya Bang Don ya, yang memutuskan bahwa untuk di luar ruang boleh tidak pakai masker. Ini kata boleh tidak pakai masker ini juga ada sebagian mengatakan, oh berarti tidak pakai masker. Iya. Ini kan simpang siur. Bagaimana Bang Don? Ya, setiap orang punya ukuran sendiri ketika menanggapi itu. Iya. Tetapi substansi aturannya boleh tidak pakai masker. Artinya boleh tidak. Boleh pakai. Oke. Jadi pada suatu saat, tapi di tempat tertutup ini jelas masih pakai. Gitu. Kalau lihat situasi seperti ini, ya intinya jangan terlalu berlebihan euforia ini gitu. Betul ada relaksasi gitu. Karena kita toh kalau kita lihat ada sukses atau ada keberhasilan kita untuk menurunkan COVID penularan ini, bornya juga sudah, rumah sakit atlet itu sudah kosong misalnya. Kalau lihat semua itu kan itu adalah hasil kerja yang memperlihatkan bahwa kita sukses, dan kesuksesan bersama adalah kita ikut vaksin. Lalu kemudian ada yang booster, lalu kemudian kita kemudian mencapai kekebalan komunal. Artinya itu kalau kekebalan komunal itu adalah usaha kita bersama untuk menjaga diri kita, tetapi tentu pemerintah, karena pemerintah juga kerja keras untuk fasilitasi, entah booster, entah untuk infrastrukturnya, untuk kemudian membuat ini terwujud. Ya, ini karena pemerintah sangat mengerti sifat orang Indonesia kelihatannya Bang Don. Kenapa sifatnya? Orang Indonesia ini banyak sekali yang katanya kreatif, walaupun kreatifnya kadang-kadang tidak pada tempatnya begitu. Jadi ketika ada putusan bahwa boleh tidak pakai masker di ruang terbuka, banyak orang yang mengatakan, oh pandemi sudah selesai, COVID sudah tidak ada, begitu Bang. Nah, itu. Jadi yang kita harus mengukur, tapi paling penting kan kita mengukur bahwa ini soal diri kita sendiri. Baik, kita harus jaga kesehatan kita masing-masing. Kita tinggalkan itu, kita ke editorial. Editorial pagi ini diberi tajuk Fokus Merawat Kepuasan Publik. Ini menarik Bang Don, karena di dalam editorial dikatakan ada survei terbaru dari sebuah lembaga yang lain yang mengatakan kepuasan publik kepada kinerja pemerintah Jokowi itu meningkat. Padahal beberapa waktu yang lalu, belum lama, ada survei dari sebuah lembaga yang lain mengatakan kepuasan publik kepada kinerja pemerintah Jokowi turun dibandingkan Desember. Ini bagaimana Bang? Iya, Leo tadi sudah membuka dengan bahwa kenaikan kepuasan publik ini bukan untuk dirayakan, tetapi sebagai pengingat. Karena kita tahu bahwa soal kepuasan ini kan up and down. Betul. Ketika bicara soal politik, soal perpanjangan masa jabatan presiden atau juga orang isu 3 periode, itu membuat kepercayaan dan kepuasan itu menurun. Tetapi ketika kita bicara hasil kerja untuk publik, nyata bahwa itu membuat kepuasan itu dan kepercayaan itu meningkat. Artinya apa? Lessons learned dari sini adalah kalau pemerintah itu betul-betul bekerja untuk rakyat, bahasa politiknya rakyat, atau bekerja untuk kepentingan publik, itu pasti ada recognition dari publik. Recognition itu adalah rasa puas, mungkin juga rasa percaya dan seterusnya. Dan kali ini memberikan jawaban itu. Dan kebetulan survei ini mengambil 2 momen yang besar. Pertama soal hasil dari penanganan COVID yang kemudian kita lihat pada akhirnya berujung pada relaksasi. Lalu kemudian yang paling signifikan itu adalah soal arus mudik kemarin. Lebaran ya. Arus mudik ini dan arus balik ini euforia yang luar biasa, tapi juga kepuasan untuk pengguna angkutan umum itu bisa mencapai 88%. Lalu kemudian ya tentu ada keluhan tentang macet masih ada 51%. Tetapi bayangkan
kalau arus mudik dan arus balik kemarin itu tanpa infrastruktur yang ada sekarang. Infrastruktur yang 5 tahun lalu atau 6 tahun lalu. 85 juta itu stuck betul. Jadi saya kira kepuasan publik atau terhadap kemacetan mungkin jauh lebih tinggi dibanding yang kemarin. Artinya apa? Kita kemudian tahu bahwa ya kita euforia, kita kemudian mendapatkan kompensasi liburan lebaran yang 2 kali tidak terjadi, lalu kemudian 2 tahun berturut-turut tidak ada, lalu kemudian kompensasi 10 hari ketika sekarang, diimbangi dengan infrastruktur yang bagus. Lesson learn-nya adalah kita itu harus menerima kenyataan kita butuh infrastruktur. Kita kritik pelaksanaannya, kita kritik korupsinya, kita kritik penyimpangan pembangunan infrastruktur, tapi jangan nyinyir. Kalau misalnya lihat pembangunan infrastruktur seperti ini, kita juga yang kemudian menikmati. Karena ini tabungan hari ini dan tabungan masa depan infrastruktur itu. Ya, karena pas saat mudik dan balik lebaran kemarin, semua pengguna transportasi menggunakannya. Itu betul. Baik yang makan nasi maupun yang makan aspal, katanya begitu ya Bang ya. Tapi kita akan bahas itu editorial hari ini, Bang Don dan pemirsa. Inilah editorial Media Institute hari ini, Jumat 20 Mei 2022. Fokus merawat kepuasan publik. Fokus merawat kepuasan publik. Survei tentang kepuasan publik terhadap pemimpin pada hakikatnya ialah sebuah pengingat. Jika hasilnya menyatakan tingkat kepuasan publik tinggi, itu bukanlah sesuatu yang mesti dirayakan, melainkan dijadikan pijakan untuk bekerja lebih baik lagi. Dengan tingkat kepuasan yang tinggi artinya pemimpin mendapat kepercayaan besar dari publik dan itu adalah modal yang sangat positif untuk bergerak maju. Sebaliknya, bila tingkat kepuasannya rendah, tak perlu pula diratapi secara besar-besaran, tetapi dijadikan peringatan bahwa masih banyak kekurangan dan hambatan yang harus cepat diperbaiki dan dicarikan solusi. Bahkan, ketimbang mengglorifikasi kepuasan publik, akan jauh lebih bijak jika pemimpin menitik beratkan perhatian pada poin-poin yang menjadi sumber ketidakpuasan publik itu. Maka, bukan menjadi sebuah persoalan ketika ada 2 survei tentang kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo dalam selang waktu yang berdekatan yang memunculkan hasil berbeda. Sah-sah saja kalau satu lembaga bilang kepuasan publik turun, sedangkan lembaga lain menyatakan naik. Tidak ada yang perlu dipertentangkan, karena apapun hasilnya layak dijadikan bahan evaluasi. Survei pertama dari Indikator Politik Indonesia yang dilakukan awal Mei 2022, hasilnya mereka mencatat kepuasan publik terhadap Jokowi menurun 13,9% sejak akhir 2021. Total hanya 58,1% responden yang menyatakan puas dan cukup puas. Penurunan kepuasan publik itu ditengarai berkaitan dengan kinerja di bidang perekonomian, terutama dipicu oleh kegagalan pemerintah mengendalikan harga bahan-bahan pokok sejak akhir tahun lalu. Kisruh terkait tingginya harga minyak goreng misalnya, sampai kemarin bahkan masih memunculkan drama-drama pengungkapan perkara dan bongkar pasang kebijakan yang membingungkan. Namun, hasil sebaliknya diperlihatkan oleh survei Saiful Mujani Research and Consulting yang dilakukan 10-12 Mei. SMRC mencatat 76,7% responden menyatakan puas dengan kinerja Jokowi saat ini. Angka tersebut naik 11,2% dari survei yang dilakukan sebulan sebelumnya. Menurut SMRC, peningkatan kepuasan terhadap Jokowi tersebut seiring dengan kepuasan publik terhadap penyelenggaraan mudik lebaran 2022. Dalam survei itu, mudik menjadi salah satu tema yang ditanyakan dan hasilnya 76% responden merasa puas dengan kerja pemerintah. Selain itu, kepuasan tinggi terhadap Jokowi juga terbangun dari kinerja pemerintah yang dinilai apik dalam penanganan pandemi COVID-19. Survei SMRC itu mencatat 74,6% responden puas dengan kerja Jokowi mengatasi COVID-19. Terakhir, kebijakan baru pemerintah yang mulai melonggarkan pemakaian masker di area terbuka juga merupakan buah dari keberhasilan penanggulangan COVID-19. Sekali lagi,
Survei kepuasan publik dengan segala hasilnya pada dasarnya ialah pengingat. Dari 2 survei tersebut, Jokowi dan seluruh jajarannya diingatkan bahwa meskipun mereka mendapat poin bagus dalam penanganan masalah kesehatan dan pelaksanaan mudik, tapi masih ada pekerjaan rumah amat berat di bidang ekonomi yang mesti diselesaikan. 2 survei dengan hasil yang berbeda itu juga bagus untuk mencegah pemerintah bereuforia dan berpuas diri. Kepuasan publik sejatinya ialah akar dari tumbuhnya kepercayaan. Nah, cara paling ampuh membayar kepercayaan tersebut ialah dengan segera membereskan masalah-masalah yang masih menjadi sumber ketidakpuasan. Waktunya tidak banyak karena praktis tak sampai 2 tahun lagi pemerintahan Jokowi Ma'ruf ini akan berjalan efektif. Fokus harus menjadi kata kunci. Itu tidak hanya berlaku buat Presiden Jokowi, tapi juga buat seluruh pembantu dan jajarannya hingga daerah agar juga fokus menjalankan kebijakan Presiden. Demi merawat kepuasan publik, Jokowi mesti tegas mengarahkan gerbongnya agar tak jalan sendiri-sendiri. Dan di bagian berikut pemirsa, Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, kalau kita lihat tadi di bagian akhir dari editorial, diminta untuk fokus merawat kepuasan publik. Betul. Tapi pertanyaannya, apakah masih bisa fokus karena sekarang saja sampai tahun 2024, sekian menteri itu kan berkepentingan untuk meningkatkan karir politiknya di 2024. Bagaimana, Pak? Ya, ini pertanyaan yang menarik, Leo, karena memang ini persoalan kita. Dan persoalan yang dilihat oleh publik sekarang ini bagaimana kemudian agenda-agenda politik itu sudah masuk di kabinet-kabinet. Jadi kadang-kadang campur aduk antara kegiatan pemerintahan dan kegiatan politik. Betul. Hal yang membuat kemudian tidak fokus. Artinya bisa kehilangan fokus. Ini tingkat kepercayaan dan kepuasan yang rebound seperti ini tidak mudah untuk dipertahankan. Dan pilihannya adalah memang harus fokus. Saya rasa kepentingan dari seorang Presiden Jokowi adalah misalnya mengakhiri pemerintahan ini dengan tingkat kepercayaan dan tingkat kepuasan yang tetap harus tinggi. Dan itu harus disupport oleh kabinetnya. Jadi kalau memang tidak fokus ke situ, menurut saya lebih baik bahwa maaf untuk misalnya, udah saya mengundurkan diri, fokus ke sini. Daripada mencampur adukan urusan ini, kalau kemudian kehilangan fokus. Karena ini untuk kepentingan dan kepuasan publik, artinya apa? Pemerintah harus betul-betul melayani. Fakta mengatakan ketika pemerintah bekerja untuk melayani publik, itu hasilnya adalah recognition yang baik. Tadi ya soal penanganan mudik dan penanganan COVID itu terlihat betul bagaimana fokus. Tapi kita tidak mau memonopoli apa yang kita lihat ini. Kita mau mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV ya Bang Don. Dan pemirsa, kita telah tersambung dengan pemirsa Metro TV di Curug Bengkulu. Ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo. Selamat pagi Bung Don. Selamat pagi Pak Edward. Bagaimana Pak fokus merawat kepuasan publik? Silakan Pak Edward. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini, benar apa yang dikatakan oleh Metro TV. Fakta boleh sama, tapi sudut pandang berbeda. Jadi kepuasan publik itu tergantung dia mau melihat dari sudut mana, dari sudut positif atau negatif. Kalau sudah rasa benci tertanam, berbuat baik apapun, itu tetap akan tidak baik. Itu terjadi seperti yang disampaikan Bung Leo. Kami tidak makan aspal, kami makan nasi, kami tidak makan infrastruktur. Tetapi nyatanya kan dimanfaatkan. Ini infrastruktur adalah investasi jangka panjang. Jokowi tidak akan menikmati sampai 2024. Tapi nanti masyarakat akan merasakan manfaatnya dengan ada infrastruktur. Yang ada sekarang aja itu sudah memberikan bantuan yang luar biasa. Bagaimana euforia mudik itu bisa berjalan walaupun dengan belum sempurna. Tapi ini sudah yang terbaik saya bilang dari beberapa tahun terakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau soal kepuasan publik, ya kita harapkan seperti Bang Don Bosco bilang, menteri-menteri tolonglah fokus. Anda mengabdi, berbakti kepada negara itu tidak harus menjadi presiden kalau Anda mau nyalon presiden. Sebagai menteri bekerja dengan sebaik-baiknya, itu sudah kontribusi sumbangsi kepada negara yang luar biasa. Rakyat akan menilai. Saya ulangi lagi,
Citra tidak akan terbentuk dalam sekejap dengan simsalabim. Track record Anda selama ini ditambah lagi dengan kinerja Anda yang baik, itu akan menaikkan elektabilitas Anda. Nggak perlu Anda jual-jual. Dijual bagaimanapun kalau barang kualitasnya nggak baik nggak akan laku. Itu inti karena masyarakat sudah cerdas dan sekarang informasi itu sudah menyebar melalui mass media, sosmed dan sebagainya. Kedua, jangan-jangan kalau ada memang yang ingin mendiskreditkan pemerintah, sekarang kan medianya gampang di medsos. Itu gampang sekali banyak hal-hal negatif. Ini pemerintah tidak sempurna. Kita akui tidak sempurna. Tapi yang terbaik saya rasakan, bagaimana pengabdian seorang presiden. Dan membawa bawahan menteri-menterinya sampai. Tapi kan tidak bisa presiden langsung mengeksekusi setiap menteri. Menteri kan punya kebijakan karena memang diberi otoritas sebagai decision maker. Mereka punya kebijakan. Contohnya aja, ekspor minyak. Ternyata ada yang main di dalam Kementerian Perdagangan itu sendiri memberikan izin yang luar biasa. Kedua, beban pemerintah sekarang memang sangat berat. Saya ingat tahun 2005, mau naik haji itu setengah bulan sebelum penutupan aja bisa nyetor. Sekarang tahu, 30 tahun ngantri di daerah saya yang kecil ini, 30 tahun harus ngantri. Berarti rakyat sudah sejahtera. Secara ekonomi rakyat sejahtera. Kalau Anda bilang rakyat itu susah, itu harus fokus ya. Harus mengevaluasi diri. Contoh, beban lagi subsidi minyak. Subsidi minyak luar biasa. Kenapa? Kendaraan bermotor jumlahnya sudah luar biasa sekarang. Dibangun jalan tol yang begitu aja sudah tidak tertampungkan. Nah inilah indikasi memang beban pemerintah sekarang. Hendaknya rakyat bersatu mendukung pemerintah agar kita menuju cita-cita bangsa dan negara yang makmur dan sejahtera. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Curug Bengkulu. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Edward ada Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Don. Selamat pagi Pak Sukiwi. Silakan Pak, pendapat Anda singkat padat saja ya Pak. Silakan Pak. Iya, kepuasan publik yang paling dasar itu menurut pendapat saya itu ada 4, yaitu yang penting masyarakatnya tidak miskin, masyarakatnya tidak lapar, masyarakatnya tidak bodoh, masyarakatnya tidak sakit. 4 hal inilah yang harus fokus oleh pemerintah ataupun pejabat siapapun yang memimpin negara ini fokus 4 hal ini. Karena apa? Ini kebutuhan fundamental ini. Kalau rakyat sudah mencapai 4 hal ini, yakinlah kepuasan publik itu pasti tinggi. Jadi dalam hal ini kita harapkanlah ada pemerintah kepada semua pejabat yang pikirkan 4 dasar ini. Kita jaga 4 dasar kebutuhan dasar ini. Kalau jangan hanya memikirkan dirinya sendiri, bagaimana supaya dia bisa menjabat lagi. Kalau menjabat itu, kalau rakyat sudah puas, mau 10 kali pun rakyat pasti mendukung. Ini tidak mengumpulkan uang untuk bagaimana supaya bisa kampanye, bisa untuk menjabat kembali, tapi korbankan kebutuhan pokok daripada rakyatnya. Nah, inilah yang bahaya. Makanya bisa terjadi kepuasan rakyatnya menurun. Itulah harapan kami bagi masyarakat kecil. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Pak. Kalau kita melihat pendapat dari 2 pemirsa ini, Bang Don melihat dengan jeli ya, bagaimana kemudian tadi yang menarik dari Pak Edward prestasi atau citra tidak bisa terjadi dalam sekejap. Bagaimana Bang? Iya, saya kira masyarakat sudah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana pemimpin-pemimpin itu bekerja. Termasuk pemimpin yang dekat sekali dengan mereka. Apakah itu bupati, wali kota, atau gubernur yang mungkin setengah dekat, setengah jauh begitu. Kan mereka sudah lihat ya. Pada akhirnya memang track record. Maka memang jadi soal bagi kita ketika ada persoalan-persoalan di mana di suatu masa karena Pilpres 2019 lalu kemudian orang tersegregasi, lalu kemudian menimbulkan kubu yang kemudian kayak pilihan hitam putih saja begitu. Tidak open mind, tidak open heart untuk melihat. Tidak objektif ya. Tidak objektif untuk melihat. Tadi kan kata Pak Edward itu ada yang infrastruktur itu penting. Jadi jangan
dibilang makan itu infrastruktur. Tidak butuh. Sekali lagi kita masih defisit infrastruktur sebetulnya. Iya. Bukan seperti Cina yang sudah surplus infrastruktur. Kita harus menikmati itu. Makanya kita tetap boleh kritik seperti yang saya bilang tadi. Kita boleh evaluasi, kita bisa jaga, jangan sampai ada korupsi, pembangunan yang menyimpang. Tetapi jangan nyinyir. Nyinyir itu mendangkalkan sikap kritik sebetulnya. Dan kalau sikap nyinyir ini berkembang di publik, itu tidak sehat. Walaupun mereka mengatakan ini kritik membangun katanya. Itu bukan kritik. Nyinyir dan kritik itu berbeda. Kritik itu basisnya adalah fakta. Nyinyir itu just emosi untuk mengatakan pokoknya kalau saya sudah bukan saya yang memilih kamu, apapun yang kamu buat itu salah. Sebaliknya orang yang ini mengatakan atau yang memuji mengatakan pokoknya kalaupun dia salah tetap benar saja begitu. Mari kita berpikir terbuka, kita punya hati terbuka untuk melihat semua itu dengan benar dan lihat semua itu dengan objektif. Ini soal masa depan kita bersama dan soal kebersamaan kita sebagai bangsa. Toh pada akhirnya kalau lihat hasil survei yang ini, itu sebetulnya kan perasaan yang tidak bisa kita seeing is believing, feeling is also believing. Kan kira-kira begitu. Kalau lihat seperti ini kan nggak bisa tidak bisa ditutupi. Baik. Kira-kira gitu lah. Tadi yang Bang Don sempat katakan kalau menjelang pemilu ini kemudian ada menteri yang memang punya karir politik, ambisi politik lebih tinggi, serahkan map untuk kemudian mengundurkan diri. Apakah kalau itu benar-benar terjadi, Bang, kemudian kekuatan pemerintah ini akan tetap terjaga? Bagaimana itu kita akan bahas di bagian berikut dan tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini, Bang Don, ketika kan sudah ada nama-nama yang kita sudah sering dengar ya Bang di dalam kabinet yang disebut-sebut mau menjadi presiden atau wakil presiden. Kalau saya boleh sebut, ini publik yang mengatakan, ya kita sama-sama tahu ada Pak Erlangga Hartarto, ada Pak Prabowo, ada Pak Sandiaga Uno, ada Pak Erick Thohir. Mungkin ada lagi yang lain, tapi ini nama-nama yang kalau kita lihat sebetulnya di belakangnya kan ada kekuatan politik juga yang selama bersatu di dalam kabinet Jokowi membentuk kekuatan pemerintah. Kalau kemudian mereka memilih fokus untuk karir politiknya, apakah itu artinya kekuatan politik yang ada di belakang dia masih tetap mendukung pemerintahan ini sampai 2024 atau bagaimana, Bang? Ya, kita mungkin mengecualikan Pak Erick Thohir ya, karena dia tidak ditopang oleh partai politik. Belum ada partainya? Belum ada partai gitu. Tapi kalau tentang beberapa menteri tadi itu memang menjadi persoalan. Kita sangat berharap itu pada akhirnya harus memilih. Memilih A atau memilih B. Tidak bisa bareng-bareng? Ya, rasanya menjadi sangat eksepsional. Kenapa? Kita lihat sekarang saja sudah ada tanda-tanda politik mulai gaduh, mulai rame, mulai hangat dan seterusnya gitu. Ya pilihan kita kan ya pemerintahan ini kan harus tetap berjalan efektif dan kembali lagi fokus untuk memberikan pelayanan yang baik sehingga ya rekognisinya kan bisa dilihat oleh hasil-hasil survei tadi itu. Gitu. Ya kita berharap kita tentu bukan orang yang bisa menentukan Leo, tetapi kan selalu ada pilihan yang lebih baik. Which one is better? Kalau pilihannya adalah you fokus ke politik untuk elektabilitasnya, ya nggak usah dompleng di sini gitu. Lakukan itu kampanye dari tempat satu ke tempat yang lain untuk meningkatkan itu gitu. Lalu jangan sampai kemudian ada campur aduk antara fasilitas negara dan campaign atau untuk meningkatkan popularitas. Ini soal etis kemudian. Tidak ada larangan secara yuridik, tapi soal etika untuk kemudian you sebagai pejabat publik ya harus melayani publik gitu ya. Gitu. Kalau bicara kepuasan publik, Bang, pemerintah sekarang ini kan ada pada kondisi yang serba sulit. Harus memastikan kita keluar dari pandemi COVID-19 dengan aman. Lalu di saat bersamaan kita juga lihat karena perang Rusia-Ukraina, harga energi, harga bahan pangan, bahkan di kebijakan-kebijakan dalam negeri pun ada beberapa hal seperti minyak goreng yang menjadi masalah. Apakah masih tetap bisa fokus, Bang, di tengah-tengah persiapan pemilu yang memastikan nanti akan ada pergantian kepemimpinan di negara ini? Fokus itu harus, Leo. Itu pilihan yang betul-betul
harus. Yeah. Kalau fokus itu harus, ya yang lain-lain itu adalah ornamen yang kemudian bisa dilihat. Tentu akan ada yang fokus pada pilpres. Fokus kenapa? Karena memang soal keterpilihannya kan. Yeah. Nah itu yang akan mengganggu fokus. Makanya saya bilang lebih baik memilih apa yang mau dipilih gitu. Yeah. Pada saat yang tepat tentu. Jadi jangan sampai saling menumpang untuk kemudian kepentingan-kepentingan politik seperti ini. Kita tahu bahwa ekspektasi publik itu makin lama makin tinggi. Betul. Dan bahkan unlimited. Yeah. Ada orang yang puas, ada yang tidak puas, ada yang cerewet, ada yang legowo, ada macam-macam gitulah kira-kira ya. Yeah. Saya ingat betul, saya kebetulan ikut halal bihalal dengan Pak Menteri Budi Karya beberapa waktu lalu. Menteri Perhubungan. Ya, Menteri Perhubungan ketika usai mudik Lebaran ini. Di situ sudah dilihat bahwa ada pelaksanaannya lebih baik. Ada kepuasan, artinya begitu. Tapi angkanya belum keluar seperti survei ini. Begitupun pemerintah itu, Kakor Lantasnya kalau tidak salah pada waktu itu, masih minta maaf kalau masih ada yang kurang. Artinya apa? Hati untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan publik ini itu selalu harus terbuka, harus diperlukan untuk membuat rakyat kita itu merasa, kalau bahasa Jawa itu diwongke, jadi dimanusiakan. Dan saya rasa pemerintahan ini mengambil langkah ke arah itu. Jadi jangan ada yang menarik mundur itu ke belakang. Makanya kan selalu ada kekhawatiran apakah pemerintahan kali berikut lebih baik, apakah pemerintahan kali berikut akan sustain dengan urusan-urusan begini. Tapi kalau kita boleh memilih, kita perlu memilih bahwa pembangunan infrastruktur itu harus tetap jalan. Siapapun orangnya, mestinya ada konsensus bersama untuk melihat itu. Karena kita masih defisit surplus, defisit infrastruktur sebetulnya. Bang, kalau bicara kepuasan itu kan subjektif. Tadi beberapa pemirsa mengatakan kalau memang orang sudah tidak suka apa saja yang dilakukan pasti salah. Dan di Indonesia saya tidak tahu ya jumlahnya berapa, tapi itu kan terus terdengar suaranya. Bagaimana suara-suara miring ini, apakah itu nyinyir atau tidak, itu tetap dipakai sebagai energi positif untuk pemerintah meningkatkan kinerjanya, Bang. Karena kalau kemudian itu sama sekali diabaikan kan ya kurang bijak juga. Bagaimana, Bang? Itu juga menarik, Leo. Sekarang persoalannya milih nyinyir atau kritik. Bagi saya lebih baik kritik. Nyinyir itu dampak psikologis terhadap publik itu jelek. Orang mendangkalkan sesuatu. Orang kemudian tidak berpikir terbuka, tidak punya hati terbuka untuk melihat dengan benar, melihat dengan objektif bagaimana faktanya. Apapun fakta. Kalau memang fakta itu jelek ya jelek. Fakta itu baik ya baik begitu. Saya hanya melihat konsennya ada di situ. Jadi kalau kita lihat kepuasan ini, betapapun kita tidak bisa menutupi ada yang nyinyir. Kita kan hanya bisa mengatakan, saatnya kalau bisa. Nggak usah nyinyir deh. Anda boleh kritik. Anda boleh kritik sekeras-kerasnya. Karena nyinyir itu tidak mendidik untuk publik. Gitu kira-kira. Baik, kita harapkan kemudian kita bisa sama-sama menjadi rakyat yang mendukung. Kalaupun antilah dengan objektif ya, Bang. Supaya kemudian kinerja pemerintah ini bisa meningkat lebih baik lagi. Bang Don, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, survei kepuasan publik dengan segala hasilnya pada dasarnya adalah sebagai pengingat. Jokowi dan seluruh jajarannya diingatkan bahwa meskipun mereka mendapat poin bagus dalam penanganan masalah kesehatan dan pelaksanaan mudik, masih ada pekerjaan rumah yang amat berat di bidang ekonomi yang mesti diselesaikan. Waktunya tidak banyak, karena praktis tidak sampai 2 tahun lagi pemerintahan Jokowi Ma'ruf ini akan berjalan. Fokus harus menjadi kata kunci demi merawat kepuasan publik. Jokowi harus tegas mengarahkan gerbongnya agar tidak jalan sendiri-sendiri. Saya Leonard Tamosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media News 1 pagi ini. Tetap jaga diri Anda dengan kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV,